tapi kan saya tidak tahu. Penggeledahan terhadap mobil Desi itu sepertinya telah direncanakan sebelumnya. Karena ketika mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi B238NZ itu memasuki kawasan Jalan Asia Afrika Senayan, tiba-tiba mobil polisi menyalipnya dari belakang. Dan seluruh penumpangnya pun diminta turun. Disalip sama mobil patroli dan Hima disuruh turun. Udah itu aja, yang ditangkap siapa, yang diomongin. Pemirsa, bisakah Anda membayangkan jika sejumlah selebriti yang biasanya menyanyi, main sinetron, atau membawakan acara di televisi, tiba-tiba saja tampil secara live membaca puisi? Itulah yang terjadi di Gedung Kesenian Jakarta pada tanggal 16 Mei lalu. Tempat gelombang menanti waktu berjalan. Workout, playa, and I whistled to the little girl that was bracing herself to dart off. She turned and stared at me. Pemirsa, itulah tadi gaya sejumlah selebriti yang ikut membaca puisi di Gedung Kesenian Jakarta minggu lalu. Mereka membacakan puisi karya-karya Ilham Malayu, seorang Indonesia yang dipenjara di Thailand. Jay Subiakto, penggagas acara itu, memilih puisi karya Ilham Malayu karena dianggap menyimpan makna bagaimana cara ia mempertahankan diri di dalam penjara. Itu sebabnya Jay menamakan acara pembacaan puisi itu Survival of Sanity. Bagi sebagian selebriti yang tampil di acara itu, membaca puisi dalam sebuah pertunjukan merupakan pengalaman pertama yang sangat menarik. Itulah kesan yang dirasakan Desi Ratnasari, Ade Fitri, serta penyanyi rap Iwake. Apa alasan mereka menerima tawaran membaca puisi itu? Karena pertama untuk amal pasti kan, and it's about AIDS and drugs abuse gitu. Dan aku pingin banget nolong di bidang itu, cuman nggak ngerti ngapain, because karena first of all aku nggak ngerti tentang drugs dan kita nggak ngerti tentang AIDS dan orang yang ngalamin kalau kita nggak sendiri going through it. Jadi the only way cara yang aku bisa nolong itu ya dari sini. Seneng aja suasana kerja yang lain, masih dalam dunia seni, tapi ya seni yang lain. Bisa kenalan sama Mas Ilham, bisa tahu perjalanan hidupnya lewat puisi-puisi yang dia buat ketika dia di penjara. Ya itu pengalaman yang lain aja gitu. Mengingat ini pengalaman pertama mereka, adakah kesulitan yang dialami? Banyak. Pertama kali gue datang ngumpul, yang maksudnya kan yang baca kan ya ada Mbak Yayang segala macam, Mas Alex segala macam. Pengen pulang. pulang Nah, aku pikir orang-orangnya juga yang santai gitu kan, anak-anak muda. Ternyata ya ampun, senior dari oh my god, ya yang senior segala macem kan, Jason Tejakusuma, terus siapa lagi banyak, Mas Alex ngomong banyak banget kan. Pas datang ke pertemuannya tuh di rumahnya Mas Jai, pingin nangis banget pas baca. Puisi karya Ilham Malayu ini termasuk puisi yang cukup berat untuk dibawakan oleh seorang pemula seperti mereka. Lalu bagaimana cara mereka mengekspresikan puisi yang dibacanya? Nah, karena kan puisinya nggak yang no nggak ada yang gitu. Jadi ini kita diperbolehkan tuh malah they're telling us harus kita tuh harus dengan jati diri kita sendiri, kayak Iwa dengan kelihatan banget ciri khasnya, Jason dengan cuek gaya Americannya gitu kan. Jadi dikasih lihat gitu Mbak Yayang dengan gayanya sendiri gitu. Mas Alex juga. Jadi kayaknya dengan gaya masing-masing aja, nggak harus yang gimana, tapi kayaknya yang susahnya tuh kreatif gitu. gue nggak tahu ya, gue dengan megang kertas gini dan gue emang harus seperti baca kertas gitu, gue bisa apa enggak gitu loh. Mungkin gue satu jalan, mungkin gue coba gue hafal gitu loh. Ya ini ada sih yang udah hafal dikit-dikit. Ya cuman gitu kali, untuk bisa lebih bebas di stage ntar. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa pembacaan puisi ini bertujuan untuk mencarikan dana bagi penderita AIDS dan korban narkoba. Yang dimana anggota keluarganya terkena narkoba dan sudah terjangkit virus AIDS, karena korban yang kita konsentrasiin itu korban yang biasa menggunakan jarum suntik, biasanya mereka bergantian, nah itu terjangkit AIDS. Jadi ada yang umurnya tinggal 2 bulan, tinggal 3 bulan gitu. Jadi konsentrasi kita khusus ke per orang.
Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, ironis sekali apa yang dialami oleh artis Desi Ratnasari. 16 Mei lalu di Gedung Kesenian Jakarta, ia tampil membacakan puisi karya Ilham Malayu untuk mencari dana bagi para pecandu narkoba. Tapi hari Minggu kemarin, Desi malah tertangkap polisi karena salah seorang teman yang menumpang di mobil Land Cruiser Desi kedapatan membawa serbuk heroin jenis putau. Bersama ketiga temannya itu, Desi langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Di sana Desi dimintai keterangan termasuk menjalani pemeriksaan darah dan urin hingga pukul 11:30 malam. Kepada wartawan yang mewawancarainya, Desi membantah kalau ia terlibat dalam masalah kepemilikan putau itu. Bahkan menurut Desi, ia sama sekali tidak tahu menahu kalau salah seorang temannya membawa putau saat itu. Lalu bagaimana kejadian sebenarnya? Inilah keterangan Desi Ratnasari. Ini saya pengen beli laptop supaya bisa pergi kemana bawa laptop, bisa ngerjain skripsi saya sekalian gitu. Ya udah, saya minta tolong Mas Yosi, kakaknya Poppy untuk bisa ke sana untuk nemenin saya. Nah, untuk menghindari gosip lagi, nanti kan Anda rame lagi, wah Desi pergi sama ini beli ini gitu. Jadi saya pergi sama Poppy, adiknya Mas Hima, Mas Yosi gitu loh. Nah terus pacarnya Poppy pengen ikut, ya silakan aja aku bilang gitu. Ya aku nggak tahu kalau dia mungkin menggunakan atau bawa, kan aku juga nggak mungkin ngegeledah dompetnya atau enggak, aku kan nggak mungkin ya. Kalau aku tahu mungkin ya, kalau saya sudah tahu bahwa dia itu pengguna misalnya, mungkin saya bisa bilang tolong naik mobil gua, nggak ada barang-barang begituan, mungkin aku bisa ngasih warning seperti itu, tapi kan saya tidak tahu. Penggeledahan terhadap mobil Desi itu sepertinya telah direncanakan sebelumnya. Karena ketika mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi B238NZ itu memasuki kawasan Jalan Asia Afrika Senayan, tiba-tiba mobil polisi menyalipnya dari belakang. Dan seluruh penumpangnya pun diminta turun. Disalip sama mobil patroli dan Hima disuruh turun. Udah itu aja, yang ditangkap siapa, yang diomongin siapa. Cuman yang dilansir beberapa media kan dikatakan bahwa yang tidak turun itu saya. Sebetulnya semua juga nggak turun. Semua tuh nggak turun, yang turun tuh cuman Hima. Cuman ya panas kan. Orang kan panas, orang kunci mobilnya kan dipegang ya. Jadi kan nggak ada AC. Kalau saya turun pinggir jalan, orang tambah rame kan, mendingan saya di mobil. Bagaimana tanggapan Desi bahwa sebenarnya pada saat itu polisi sudah mendapatkan informasi kalau di dalam mobilnya terdapat pemilik serbuk terlarang itu? Ya mungkin tahu kali, saya bingung ada apa Pak, saya bilang gitu doang. Di mobil ini ada narkotik, di mana saya bilang. Terus dibilangin ya Himanya disuruh dompetnya dikeluarin kayak gitu-gitu. Saya bilang kalau urusannya ya gimana, saya nggak ngerti urusannya gimana, ya udah mesti ikut, ya ikut ngapain, saya bilang nanti dulu. Ya dibilangin jadi saksi, ya ayo aja, kalau memang prosedur hukumnya seperti itu ya saya sih nggak keberatan. Menurut Desi dalam kasus ini adakah unsur kesengajaan yang bertujuan menjatuhkan nama baiknya? Tidak pernah berpikir negatif terhadap teman-teman saya ataupun mungkin terhadap Anda. Saat ini Desi telah dibebaskan dan berstatus sebagai saksi. Sementara Himanda Kawimala masih ditahan di Polda Metro Jaya. Sehubungan dengan masalah narkotika, ada isu yang beredar kalau narkotika bukanlah barang asing bagi Desi. Karena Desi kabarnya pernah pula menggunakan serbuk terlarang itu. Benarkah demikian? Apapun kejadiannya, Anda pasti akan mencari celah-celah untuk mencari kesalahan saya, itu sudah pasti. Dengerin dulu. Mengklarifikasi sesuatu yang memang proporsional akan dengan sangat baik sekali saya ladenin. Tapi untuk hal-hal yang seperti barusan, itu ada indikasi bahwa bisa aja Hima dijadikan ini, bisa aja Hima untuk cover saya. Yang jelas sekali lagi saya bilang, sampai kapanpun, sampai saya mati pun, jangan deh pernah dideketin sama yang begituan gitu loh, narkotika, psikotropika gitu. Pemirsa, proses pemeriksaan Desi dalam kasus ini kabarnya berbeda dari kasus narkotika lainnya. Saat menuju Polda Metro Jaya, Desi tidak berada di dalam mobil polisi, tetapi Desi malah naik mobil baleno yang kabarnya milik paman Desi. Dia adalah seorang polisi berpangkat kolonel yang ditelepon Desi saat itu. Bahkan berkat backing pria yang disebut pamannya itu, pemeriksaan Desi di Polda cepat selesai. Siapakah pria itu? Pendamping keluarga ya. Ya karena saya pikir kalau lewat ngubungin pengacara repot banget gitu, karena saya sendiri nggak tahu permasalahannya seperti apa. Kalau sudah pelik mungkin saya butuh pengacara. Tapi ini kan ya saya juga masih belum jelas gitu kasusnya seperti apa. Saya juga cuma dibilang sebagai saksi. Ya saya pikir yang paling baik adalah memilih keluarga, karena yang paling dipercaya, yang bisa dipercaya adalah keluarga. Anda masih bersama kami dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek.
Pemirsa, hari Sabtu 20 Mei lalu merupakan hari yang sangat istimewa bagi Lucy dari AB3 dan juga Yose Purnomo. Hari itu Lucy dan Yose saling berjanji mengikrarkan tali cinta mereka dalam ikatan perkawinan. Apa saja yang ingin mereka lakukan setelah menikah? Sekarang kita akan temui pasangan pengantin baru itu. Pemirsa, inilah pasangan pengantin baru dari dunia selebriti di akhir bulan Mei ini. Yang wanita adalah Lucy Rahmawati, salah seorang personel kelompok vokal AB3, sementara yang pria adalah sutradara video klip Yose Purnomo yang juga kita kenal sebagai pemilik rumah produksi Rex Cinema. Hari Sabtu lalu Lucy telah resmi menjadi Nyonya Yose Purnomo setelah menjalankan akad nikah di rumah orang tua Lucy pukul 9 waktu Indonesia Barat. Prosesi pernikahan dilangsungkan dengan adat Jawa. Lucy dan Yose memilih gaun pengantin adat Solo Surakarta berwarna hijau hasil rancangan Samuel Watimena. Sementara tata rias pengantinnya dikerjakan oleh Derry. Apa rencana mereka setelah menikah? Kita ikuti wawancara reporter Cek dan Dicek bersama pasangan yang tengah berbahagia ini.